Halo guys, kali ini kita akan membuat new segmen di sini ya. Dimana segmen ini kita sebut sebagai AI News ya. AI News itu apa? AI News itu adalah kalian tahu AI kan? AI itu sudah ada di mana-mana dan dikit-dikit kalau kita ngomong mengenai handphone apa? Oh AI. Mobil AI. Software editing AI. Semua AI. Apalagi yang AI? Chat assistant. Game AI. Pembuatan film anime kesukaan kalian yang wibu, dia cuman nge-sketch awal, belakangnya, tengahnya AI. Jadi company sudah membuat AI, kita juga kamu kalah. Kita akan membuat AI News. Disebabkan ini adalah Indonesia, kita akan menggunakan bahasa lokal, yaitu adalah AI News. Jadi di sini aku Leo bersama dengan Michael ya, teman-teman. Kita akan membuat news segmen ini. Kalian suka silakan, nggak suka ya wes, masa bodoh nggak apa-apa ya. Jadi ya wes, kita akan coba untuk memulai ya segmen perdana kita ini. Jadi gimana Michael, kita bahas apaan ini? Berita pertama untuk kalian para pemain wibu ya dan para pecinta perwifi duniawi pasti tidak asing dengan Putri Web. Ya. Kali ini mereka berkolaborasi dengan Cyberpunk. Yang anime tapi. Anime? Yes, Netrunner. Oh. Cyberpunk Netrunner. Aku jujur gak nonton sih. Nggak nonton? Kan sama sekali. Oh, padahal kamu wibu gak sih? Cuman tahu tapi gak nonton. Lah. Kalau Putri Web udah tak tinggal. Oke. Jadi mengenai Wuthering Waves ya. Kalau kita lihat itu sebetulnya dia itu polemik ya, dimana ketika ulang tahun aja sudah menimbulkan kayak mana nih bansosnya, habis itu bannernya kok totalnya aja 12 nih satu patch gitu. Jadi 2 new limit unit gacha sama 10 sisanya itu hanya pengulangan, dan itu banyak sekali adik-adik yang sangat tidak puas sekali Michael nih. Nah yang jadi masalah ya, yang aku lihat kalau dia collab sama Cyberpunk, apalagi yang anime, yang mana yang bakal digacha kan itu? Kemungkinan besar Lucy gak sih? Lucy yang cewek ya, itu pakaiannya kebuka nggak? Kelihatannya biasa aja sih. Nah biasanya ya kalau game gacha pakaiannya nggak kebuka ya siap-siap aja sepi, iya gak sih? Gak juga sih lah, itu game Uyu kan masih banyak yang tertutup bajunya dan laku-laku aja. Oh iya, dia kan emang white neck-nya kan penuh, yang habis ini pindah semua white neck-nya ke game itu kan. Jadi aku nggak paham kenapa, pertama ya, kenapa dia ngajak itu Cyberpunk ya. Kenapa dia kok nggak menggabungkan dua elemen penting? Contohnya Wuthering Waves collab bersama Genshin Impact, diffusion jadi satu kan gitu mestinya. Mustahil sih. Gak mungkin ya. Jadi kita menyatukan. Kan di fandomnya berbeda jauh. Tapi kebanyakan pindahan loh, kebanyakan sudah. Ya benar, kebanyakan pindahan. Tapi ada yang enggak. Iya sih. Jadi buat kalian yang menantikan itu gimana nih? Kalian menantikan nggak mengenai collab Cyberpunk ya? Kalau aku sih kayaknya sih nggak bakal gacha. Kebetulan aku juga main, tapi aku bakal gacha yang kelihatannya lebih yang lebih ya kebuka lah ya, ngapain ketutup ya. Tapi nggak tahu lagi Michael, siapa tahu dia menyiapkan skin musim panasnya yang kebuka, nggak tahu lagi. Jauh ini Wuthering Waves belum pernah ada skin kan sih? Skin itu ada. Ya, belum pernah loh. Belum pernah ada skin loh. Ada Jinshi. Iya, ada. Bahkan skin awalnya dibandingin sama game pesaing. Kenapa kok tidak mengganti efek, cuman baju doang game pesaing, sedangkan skin yang ini efeknya ada, diganti efeknya gitu malahan. Ini mestinya aku malah gak pernah tahu, jujur aku malah gak pernah tahu kalau ada skin. Ini ada skin. Jadi kayaknya ini kan nanti ketika habis Enif kan dia kan nanti ada tuh musim panas, itu skin yang ketiga dan keempat kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu Jinshi, kedua Sanhua, yang ketiga itu nggak tahu Changli sama Charlotte, dan itu lebih kebuka malahan. Ya summer wajar. Tapi kenapa ya kok fandom sebelah kok nggak suka ya yang kebuka ya? Apa mungkin soalnya gamenya nggak bisa kebuka kali ya? Oke, jadi gitu aja ya mengenai Cyberpunk ya. WoW maksudnya. Oh iya sih.
Lalu lanjut ke adiknya, kakaknya sorry. Oh, siapa tuh? PGR. Oke. Punishing Clear Heaven yang collab sama DMC. DMC. DMC 5. Sudah ketahuan nggak collabnya apaan? Maksudnya Dante-nya atau Dante itunya? Tentunya dong. Udah ada ini, udah ada detail gameplay. Nggak ada ceweknya, yang cowok itu 2 itu yang dipasang. Udah Dante versi sorry. Yang kalah pemilu itu. Jadi gimana guys? Kalau aku tutup poin tidak peduli, soalnya yang digajah cuma cowok 2 lagi. Yang satu Dante yang nggak mati-mati, seolah-olah OP MC sudah lawas ya, masih dipakai. Yang kedua kalah pemilu pindah situ. Aduh. Aku sih mending uninstall sih teman-teman. Mending sih. Kalau kamu gimana tuh? Dengan melihat adanya 2 kolepan ini, malah dia nggak ngasih semacam lady atau apa itu, wah itu kesalahan sih. Jadi gimana? Bakal excited atau gimana nih kalau collabnya cuma 2 cowok gitu doang? Biasa ya. Oh jadi gitu, jadi emang kamu nggak begitu excited juga ya dengan kolepan 2 cowok ini ya? Ya. Nah gini guys, jadi lelaki mana yang dia itu emang aku suka Dante, aku suka Virgil. Nah, mana? Cuman aku yang bingung kenapa collab itu biasanya 1 tahun sebelumnya ya diumumin ya. Itu bingung juga. Wah, itu aku kurang tahu. Hmm. Itu aku kurang tahu. Oke, lanjut ke Pusblah. Oh, apa tuh? Apa? Persona 5X yang collab sama kakaknya, ya P3 Reload ya. Waduh. Yang sampai yang bikin intronya P3R, cuman ditambahin sama karakter P5X, MC-nya lebih tepatnya. Dan uniknya udah ada, ya emang udah rilis juga kayaknya sih. Aku lihat di beberapa postingan orang yang main, memang masih bahasa China karena memang kan masih China only ya. Jepang pun belum rilis. Pas dilihat gameplaynya, ini keinget sama Yakuza 8. Yakuza 8? Karena gini, kalau ingat Yakuza 8 kan pas bagian Ciptan dan kawan-kawan kan turn based biasa ya. Pakai UI, dia masih pakai UI Yakuza lah biasanya. Pakai UI Yakuza 7, 8. Begitu Kiryu maju, ulti nyala, jadi beat 'em up ya kan. Jadi beat 'em up dan UI-nya UI ke Yakuza yang dulu-dulu. Dan kejadian di sini, yang dimana ketika kita switch ke lebih ke ketika jatahnya si Makoto Yuki ini maju, MC P3, UI-nya P3. Oh gitu. Dari UI sampai summon, biasa kan kalau pas nemu weakness kan suka ada muncul animasi mata itu kan. Ya kan? Nah, itu tuh pakai versi P3R. Oke, cuman yang masuk cuman Makoto Yuki doang tapi P3-nya. So far ya. Oh, yang bikin kamu excited apa ini? Jujur biasa saja, cuman lebih menunggu kapan masuk itunya ya, saya tenggaranya tolong ya. Dia takut gak sih? Terus tapi kapan Asia Tenggaranya itu yang Jepangnya belum keluar. Dia takut gak sih? Ya hype-nya sudah hilang. Nanti flop. Gak salah sih. Cuman masalahnya P5 itu sudah banyak yang nunggu dari, terutama fans Persona sih. Banyak yang nunggu dari awal. Oh, bukannya bahkan itu. aku sampai bela-belain fans Taiwan. Iya, tapi kan nggak main lagi tapi. Karena device. Oh, jadi untuk itu ya, untuk fans Persona excited ya? Cukupan lah. Nggak yang banget tapi cukup. Jadi dia itu membuat gimmick-gimmick seolah-olah gua jadi ini P3, seolah-olah gitu ya. Memperkenalkan sekalian. Cuman kayaknya sih entah kenapa aku nggak nangkep kenapa dia nggak pakai siapa? Takeba yang cewek siapa? Yukari. Iya, Takeba ya. Kenapa belum. dia nggak masuk aja sekalian gitu loh? Mungkin belum. Oh belum. Soalnya memang gantian kadang. Waktu pertama rilis pun dia kan collab sama P5 tuh. Kan. Yang masuk Joker dulu. Habis itu sih kalau nggak salah si Makoto. Makotonya P5 ya. Oh, atau gini, awalnya dia menggunakan Makoto Yuki untuk membuat Blue Thumb, jadi tema yang blue. Kemudian dia MC-nya dulu bener. Kemudian ya, dia akan collab lagi atau masukin lagi P3 Portable MC-nya. Apa bedanya? Oh, si cewek langsung jadi pink nanti UI-nya. Lebih bagus gitu nggak sih ketimbang Takeba yang masuk? Mending yang itu, yang cewek masuk Portable, bro. Lebih ke ngapain sih masalahnya? Soalnya
versi reload aja nggak dibikin, Ya. memang officially nggak dibikin. Ya, iya sih. Nggak ya, gimana nih kalian ini? Kalian masih menunggu kah P5X atau kalian mau pindah ke Suikoden bintang-bintang melompat? Kalau aku sih sudah melupakan ya Phantom X. Kita akan pindah ke Suikoden pastinya. Apa tuh? Lanjut ke game jadul dulu nih. Breath of Fire masuk PC tahu-tahu. Semua Yang keempat doang. Porting PC tapi lewat GOG. Oh, mahal kah GOG-nya? $10. 9 lah, 9 komaan lah. Oke lah, 150 170k lah ya. Ya, oke lah. Heeh. Dan cukup tajam kalau misal dibandingin sama main di emulator, cukup berbeda. Karena dari yang tak perhatiin tuh fontnya dirubah jadi lebih jelas. Gak sih, lebih ke ini sih. Kalau yang pada inget font versi dialog kan kayak ya font formal gitu loh. Begitu battle langsung berubah kan fontnya kan. Sekarang sama. Font UI, font battle, font apa semua disamain dan dibikin lebih ke ini sih, kayak pixelated dihilangin. Sama bedanya kalau misal kita main di emulator kan memang bisa pixelated dihilangin kan, bisa dibikin lurus bisa, tapi misal ada tekstur kayu kan agak nggak tajam-tajam. Iya agak itu. Ini tajam. Tapi itu ada embel-embelnya nggak sih? Atau hanya portingan doang? Oh, nggak ada embel-embelnya. Siapa itu yang publish? Company Capcom, GOG Capcom. Wah, itu sih tindakan bodoh ya kalau gue bilang. Kenapa dia nggak masuk Steam aja langsung masuk ke semua? Kenapa GOG doang ya? Nggak tahu kalau. Kalian itu kah beli di GOG kah? Atau kalian nunggu Epic Free Games yang itu? Nggak tahu dah. Tapi kayaknya sih kalau kita ini, utamanya aku sih lebih menunggu kalau dia masuk ke Steam ya kayaknya ya. Soalnya ya lebih enak aja gitu. Kan masalahnya GOG kan cuma satu, gamenya dia itu tidak lengkap masalahnya. Tidak banyak developer game itu mau ngeletakin nih game gua GOG, nggak ada yang mau. Benar. Cuman kan enaknya kan dia nggak masalah lisensi gitu. Kita beli ya udah, itu punya kita gitu loh. Kita kayak beli kaset PS dah. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya sih, cuma katanya dia seperti itu ya. Cuma digital ya. Ya, bedanya digital. Katanya seperti itu. Nah, ini gini nih, misalnya nih, suatu saat GOG sudah musnah misalnya. Kamu tahu nih link buat download, kamu tahu key-nya buat ada installernya, kamu tahu nih gitu. Tapi kebetulan PC kamu itu mati nih, mesti install ulang. GOG-nya tutup. Nah, itu gimana tuh? Meskipun kamu punya hak aslinya atau istilahnya kaset digital GOG-nya, itu gimana untuk mengembalikan semua itu? Email kan? Email? Biasanya kan suka dikirim email. Biasanya kan dikirim email kan? Kalau sudah itu. Ya aku tahu, tapi kan kalau GOG-nya sudah tutup, otomatis apa yang dia upload kan pasti lama-lama kan pasti akan dia delete kan nggak mungkin dia nggak langganan. Kok langganan? Loh, iya, kalau misalnya kita punya semacam tempat untuk upload kayak cloud atau gimana kan ya pasti langganan. Otomatis kan game-gamenya nggak cuma satu, pasti langganan dong. Misalnya kayak tempat A, link A, contoh The Witcher 3 nih, itu di link bagian tempat A nih, sekian puluh giga size-nya, ya langganan pasti. Mungkin sebulan bisa 50 TB kayak apa kan gitu lah. Kalau misalnya nih company-nya udah nggak ada, misalnya sudah kena kiamat, bumi hangus, nah itu gimana tuh kita mendapatkan keaslian yang sudah kita beli, gimana tuh? Jujur saya untuk GOG kurang tahu ya, karena belum pernah merasakan beli di sana. Jadi saya hanya dengar berita berseliweran karena ya masalah itu. Ya. Jadi gimana guys pendapat kalian guys? Apakah kalian beli di GOG atau tidak? Kalau aku sih Steam aja ya. Soalnya kalau sudah ada Steam kita bisa memperkaya Papa Gaben. Oke, lanjut ya. Sekarang lanjut ke Elder Scrolls 4 yang tiba-tiba ngerilis remaster. Oblivion. Yes. Gila. Walaupun remaster masuk niat sih kalau yang tak lihat-lihat sih. Gimana tuh? Ya intinya grafik aja sih. Kalau buat kamu gimana? Bagus kah emangnya? Aku tidak mengikuti seriesnya, jadi kurang ya gak terlalu excited lah. Tapi kasat mata kamu lihat bagus gitu ya? Yes, secara grafik ya.
Kalau buat aku itu adalah usaha untuk memilking. Jadi dia memilking dulu, dites nih, makan nih TES 4. Oh, dimakan umpannya, banyak yang suka. Habis ini kita akan buat TES 5 yang akan kita enhance. Jadi ini hanya kalau buat aku lihat info yang kamu kasih itu semacam ini hanyalah tes ombak untuk TS 4 aja dimakan, TS 5 dong. Gitu. Apalagi kan booming kan kayak game ini kok persis ya dengan TS 5 misalnya KCD Kingdom Come gitu. Katanya itu persis dengan itu TS 5. Jadi ya gimana ya? Kalau aku lihat sih gamenya emang bagus, cuman sayang banget untuk dia hanya bagusin doang tanpa adanya modifikasi pada AI ya. Bukan AI yang kita bilang teknologi, tapi emang AI NPC-nya atau musuhnya. Jadi logic gamenya nggak dibagusin, tetapi dia jualnya kalau nggak salah mahal ya, 50 USD ya. Jadi tidak begitu worth it ya untuk dia tiba-tiba muncul dengan 50 USD. Gua kasih nih, bagus Oblivion. Kayaknya enggak deh. Kayaknya yang bakal excited itu deh, yang emang dulu pemain Oblivion. Kalau misalnya kayak kita yang mungkin nggak kenal Oblivion, aku pun nggak begitu kenal Oblivion. Iya. Apalagi sayang. Itu kayaknya hanya angin lewat sih kalau aku lihat. Dan untuk Oblivion size-nya 120. Waduh. Ini sama kayak itu ya. Kurang lebih 120 giga. Iya, itu sama kayak Ninja Gaiden Black setauku yang waktu itu. Kalau nggak salah size-nya melambung tinggi ya, jadi 70 hingga 80 giga. Padahal kayaknya kualitasnya senilai belasan apa cuma 20 giga gitu. Padahal remaster kan? Iya, tapi melambung tinggi size-nya. Iya, nggak jelas sih. Tapi ya aku takutnya itu banyak sekali developer yang akan membagusin game yang lama, kemudian membuat ulang game yang lama itu. Soalnya sudah mulai males ya, jadi bisa jadi nanti bakal ada TS 4 Oblivion remake misalnya, atau recast atau apa, atau reuse siapa tahu. Jadi ada gimmick-gimmick lain yang dia akan kasih untuk bisa dia jual 90 US pastinya. Jadi gimana guys, kalian excited nggak dengan Oblivion, atau kalian nungguin PS5 untuk di milking juga? Next ada game yang cukup lama sih sebenarnya. Diablo 4 yang collab sama Berserk. Anime? Yes. Maksudnya gimana? Ada yang masuk, unitnya masuk ke jadi playable-nya atau apa? Dunianya atau senjata armor? Oh, masuk ke Diablo? Yes. Gak ada yang peduli gak sih? Iya, mungkin. Nggak ada yang peduli nggak sih? Mungkin kalian fans Berserk mungkin bisa lah. Animenya aja aku nggak tahu loh. Emang ada yang peduli? Anime lama loh padahal. Nggak tahu. Kita mah One Piece. Nggak tahu aku itu anime. Dragon Ball oke lah, One Piece oke lah, Detektif Conan oke lah. Siapa tahu kacamatanya Detektif Conan masuk. Enggak lebih. Emang itu collabnya gimana? Maksudnya collab doang atau dia masuk season pass atau apa? Collab doang. Oh gitu. Jadi bakal semacam ada kayak misi itu ya, misi sambungan ya untuk menuju ke anime itu mungkin ya. Enggak sih, paling ujung-ujungnya DLC kan cuma senjata armor. Beli kan kalau DLC? Belum tahu ya? Belum tahu. Kalau bisa ya pasti beli guys. Masa Diablo nggak beli? Kalian yang main Diablo kan kaya semua. Masa nggak kuat beli DLC? Tapi ya gimana ya guys ya, kalau aku sama Michael nggak begitu excited. Kita bukan pemain Diablo, tetapi di sini mungkin banyak sekali pemain Diablo yang suka membuang waktunya. Nah ini saatnya kalian buang waktu kalian dengan collab di anime ini. Jadi gitu guys, mengenai Diablo 4 sebaiknya dia fokus ya untuk ke Diablo 5 ketimbang dia collab ke anime-anime yang lawas kayak gitu. Dan kita refreshing dulu untuk berita yang cukup membanggakan ya. Game yang baru rilis, Perjalanan 33 Ekspedisi. Oh, oke. Ternyata sekarang top 10 ya kalau nggak salah ya. Skor yang paling tinggi of all time secara rating 90-an berapa gitu. Dan ternyata kan ini studio indie kan. Ternyata mantan Ubisoft. Oh gitu. Jadi yang buat beberapa orang mayoritas mantan Ubisoft. Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi mantan dulu dia bikin studio atau emang setelah Shadow dia bikin itu? Enggak. Emang orang lama. Oh.
orang Ubisoft lama yang sudah keluar bikin studio sendiri. Lebih ke situ. Nggak kaget Ya, lah. ibarat kayak Suikoden kayak Yuden lah gitu lah ya. Tapi nggak kaget Kan nggak sih? bikin studio lagi apa? Ya begitu. Nggak kaget sih. Soalnya gini loh. Soalnya yang digadang-gadang kayak oh dia mantan pembuat COD, udah pengalamannya banyak. Lah buktinya Concord bisa gagal. Lah ini Ubisoft kan itu dikenal sebagai company yang agak-agak gimana gitu ya tahun-tahun ini. Ya nggak memungkinkan juga, nggak mustahil gitu loh untuk dia tuh punya bibit-bibit yang memiliki kelas, kemudian dia bikin game kayak gini. Utamanya gamenya juga game yang sepi ya, maksudnya game gantian gitu. Siapa yang suka sih? Banyak yang nggak suka game yang ngeteknya gantian. Cuman Maksudnya tak maksud orang lama nih Apa tuh? ya bukan pendiri atau apa, bukan, tapi yang karyawan lama yang sudah lama di situ keluar terus itu baru-baru ini terus bikin itu studio sendiri. Oh, kalau buat kamu gimana tuh Ekspedisi 33? Apakah sebagus itu kelihatannya? Secara gameplay mekanik sih cukup suka secara gameplay mekanik. Boleh nggak Walaupun sih? cuma Hah? sebatas lihat ya. Boleh nggak sih aku ngomong kalau fanboy Persona pasti akan suka? Bisa. Soalnya ibarat kayak penggabungan 3 game, Persona ya, Final Fantasy ya, sama Legend of Dragon. Karena QTE-nya. QTE-nya itu emang Legend of Dragon banget kalau kita lihat dari awal sebelum rilis banget tuh pas di preview tuh jadi ini mah Legend of Dragon gitu. Kedua QTE ya, waktu ngetek sama ngeles ya. Pas ngetek. Pas ngeteknya, kalau ngelesnya emang nggak ada ya? Saya kurang tahu. Ngeles aku belum pernah nemu sih. Ngeperi aku belum pernah. Tapi kalau yang QTE pas ngeteknya loh, Tomo di Legend of Dragon ada. Itu kayak kombinasi 3 game. Grafik Final Fantasy, terus UI pas pindah-pindah nyerangan dan segala macam itu Persona, terus sama QTE-nya Legend of Dragon. Kalau yang tak tangkap seperti itu. Jadi gimana nih? Jadi buat kamu ini bisa masuk ke dalam nominasi GOTY gitu maksud kamu? Gak yakin. Kalau itu ya kurang yakin. Tuh masa nggak yakin? Poinnya tinggi katanya. Untuk sekarang, nggak tahu ke depannya. Ini kan kita masih awal tahun. Nggak sih, mendekati pertengahan sih lebih tepatnya sih. Q2 kan, nih. Tetap aja. Siapa tahu ntar beberapa bulan ke depan ada lagi calon GOTY. Metaphor rilisnya kapan? Oktober masuk nominasi GOTY. Yang rilis 2 bulan sebelum TGA, pengumuman nominasi aja November. Berarti kan sebulan sebelum nominasi kan itu aja masuk. Oh iya. Nah, siapa tahu ntar pas mendekati TGA ada yang lebih ini lagi. Cuman entah kenapa meskipun dia masuk, kayaknya feelingku dia masuk nominasi GOTY. Kemungkinan. Tapi dia nggak menang gitu. Tapi emang ya aku melihat dampaknya Ekspedisi 33 ini lumayan, dimana banyak sekali yang ngaku-ngaku kayak oh aku nggak suka ya yang gantian turn based gini, tetapi ya banyak yang main dan kecanduan kalau aku lihat. Jadi kalian jangan munafik lah ya. Emang kalau emang bagus ya dimainin aja, bukan masalah bang ngantuk bang turn based gitu. Coba dulu. Kadang-kadang kita itu cepet ngejudge ya tanpa mencoba. Ketika dicoba tidak sejelek itu gitu. kayak ini merupakan tamparan keras untuk otak ya. Siapa itu? Enix. Oh, kenapa? Kan dia kalau nggak salah pernah ngomong kan, Tombi sudah tidak menjual. Nah, itu FF16. Oh, pantes FF16-nya flop ya. Oh, iya nggak menjual ya. Giliran Metaphor rilis, Baldur's Gate 3 rilis bahkan menang GOTY, Tunbis juga. Iya, padahal Baldur's Gate 3 itu sangat-sangat segmented loh bagi yang gaming loh ya. Sangat-sangat segmented. Tapi kalau kita aku penikmat Tunbis aku nggak terlalu suka loh. Karena style westernnya tuh nggak terlalu suka. Cuman kalau di Western emang banyak yang itu sih Michael, banyak yang main itu loh, main Dungeon and Dragon D&D gitu loh. Nah itu makanya fenomena kayak gini itu hampir sama kayak ada Hogwarts Legacy. Jadi ada fans yang nggak punya device-nya, nggak punya apa, tiba-tiba beli PS5 hanya pengen main Potterhead gitu loh. Jadi pengen para Potterhead ya. Jadi itu hampir sama dengan Baldur's Gate 3. Tapi ya gitulah, yang di sentimentalin adalah mengenai dia bisa begituan ya dengan sebuah makhluk hidup yang bukan manusia. Jadi gimana guys mengenai Ekspedisi 33? Apakah kalian sudah coba?
atau kalian langsung ngejudge, bang game ini game sampah, game ini game jelek. Nah itu kalian yang bisa menentukan ya. Lanjut, kalian kalau tahu aktor dari Ant-Man? Itu Ant-Man Marvel. Oh kenapa tuh? Jadi bintang iklan Switch. Bintang iklan Switch 2. Oh. Yang ternyata dulu dia juga pernah jadi bintang iklan Nintendo, tapi pas zaman SNES kalau nggak salah. Wow. Super Nintendo. Menjual nggak tapi? Apanya? Nggak, kamu udah nonton iklannya tuh, menjual nggak kelihatannya itu iklannya, bagus nggak? Lebih ke nostalgia sih. Oh gitu. Karena memang konsepnya mirip-mirip kayak zaman iklan SNES dulu. Oh. Memang dibikin semirip itu. Ya ampun, cuman dibikin semirip itu kayak zaman iklannya SNES yang bintangnya sama. Kalau nggak salah, tapi konsepnya pun dibikin mirip. Cuman bedanya SNES sama Switch 2 udah. Ya ampun, cuman beda device ya? Sama nunjukin keunggulannya kayak ya tahu sendiri lah. Iya, keunggulan yang kalau kalian mau facecam bisa, dengan yang butek itu bisa. Kalau pengen 4K 120 fps bisa, tinggal di dock. Jadi kalian kalau nanti main Cyberpunk langsung nggak sampai sedetail itu sih. Langsung. Oh gitu. Nggak sedetail itu. Cuman sekedar ngeliatin kayak oh bisa facecam. Nggak ada tulisan apa-apa, cuma sekedar visual aja udah. Oh gitu, cepet iklan cepet ya? Nggak lama ya? Iya, contohnya cepet ya, contohnya cepet. Cuma sekedarnya Switch 2 colok tetap main on cam. Ya ampun. Sesimpel itu. Karena iklan zaman SNES dulu juga gitu. Ya. Jelek sih. Nintendo iklanmu jelek. Mending kamu itu ya buat contohnya ada banyak sekali people di tempat yang beda. Contohnya ada wanita satu, Megan Fox lah kau ambil. Habis itu dia lagi di pantai, dia lagi pakai bikini, dia main Switch 2. Main bersama dengan teman-teman sambil dia itu nganu apa yang chat, yang C itu game chat ya. Nah, ditunjukin, "Hai guys, aku lagi sunbathing sambil main game," gitu. Ngejual pasti. Sayang sekali Nintendo. Itu yang membeli paling para man of culture ya. Hanya lelaki sejati guys ya. Nah, kalian gimana guys mengenai Nintendo 2 ini? Dapat nggak PO-nya? Aku mencium bau-bau toko lokal nih sudah ada yang pegang loh. Udah ada yang pegang. Ada berita ini apa namanya? Daftar di Dirjen Pajak kalau nggak salah. Oh gitu, tokonya atau kitanya maksudnya? Switch 2-nya. Oke. Cuman mungkin cuman barangnya aja. Switch 2-nya tok itu, bukan berarti Nintendo masuk Indo, Kak. Gak mungkin dong, kan Nintendo kan gak mungkin melihat kita kan, bangsa yang gede ini. Pasti dia lihat yang kecil-kecil dulu, kayak Malaysia itu dilihat dulu tuh. Wah ini kecil nih, cocok nih buat kita masuk, gitu mestinya. Kalau Indonesia tuh apa ini kegedean lokasi, kita nggak usah masuk deh, gitu guys. Dia ngelihatnya itu gitu Michael. Jadi kalau wah kita sia-sia nih ke Indonesia gitu, soalnya apa? Kegedean wilayah, cuannya dikit gitu guys ya. Enggak sih, lebih ke kalian itu sebetulnya itu stop deh beli yang CFW. Ayo itu deh main yang asli lah, beli gitu. Nah, dua kesulitan impor gak sih? Walaupun sekarang lagi ini ya, katanya TKDN mau dipermudah katanya. Enggak deh kayaknya, bukan masalah TKDN deh. Kayaknya emang data penjualan aja nggak masuk sih. Kalau mau sebuah company itu masuk sini ya kalian mesti menghasilkan cuan untuk company itu. Intinya gitu. Jadi gitu guys, mengenai Nintendo ya. Yang aku bilang sih salah langkah ya untuk dia anunya pemainnya Ant-Man. Mending dia kasih cewek yang seksi, bagus lah. Nostalgia soalnya, karena dulu juga dia main di situ. Iya, kita kan nggak butuh nostalgia, kita hanya butuh untuk dicuci otaknya kan. Kita memang tidak orang sana. Jadi gimana teman-teman? Kalian sudah PO belum mengenai Nintendo Switch 2? Katanya sih 15 juta ya katanya ya. Cuman ya udahlah, semoga 14. Aja kalian dapat. Katanya 14-an. 14-an itu mungkin batch yang sebelumnya kali. Kalau pengen day one mungkin 17 juta mungkin. Kalau PO Indo kalau katanya segitu.
Oh gitu. katanya. Loh iya, aku tahu. Cuman kan kadang-kadang kan, mohon maaf ya, kadang-kadang ada pihak-pihak yang menggunakan gimmick kayak Kak ini Halo kan. enggak bukan calo, tokonya bahkan. Kak ini kita lagi ada stok nih ya. Cuman beda 2 juta nih kalau mau. Bisa dikasih. Kalau mau lebih ya. Kalau mau ini beda 2 juta, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nanti kakak sesuai Kalau dengan mau nambah. itu. Nanti kakak sesuai dengan pemesanan aja gitu. Ada yang begituan guys. Dan nanti kalau yang 17 ke atas itu pasti udah day one, sudah ada. Udah yakin pasti ada toko yang sudah lagi main pastian. Sudah ada. Jadi ya gitu guys, semoga aja kalian dapat Nintendo Switch 2. Semoga aja kalian tidak kegocek ya. Jadi tidak salah beli untuk Nintendo Switch OLED. Santai aja, nunggu dulu 3 bulanan mungkin sudah agak stabil stoknya. Takutnya sedang dimasak ya oleh koki-koki yang ada di sana sini. Jadi ya Nintendo Switch 2 ya. Yes. Aduh, Cyberpunk aja kelihatan buteknya gitu. Gimana ya? Next. Ya, ini masih ada hubungan sama Nintendo, tapi ini lebih ke game ya. Kan kita sudah tahu Nintendo sempat menggugat Palworld ya. Oh yang lama itu, udah lama kan itu? Ya, sekarang Palworld nggak counter. Kan ngasih, katanya nih ngasih beberapa dokumen lah. Untuk kasih tahu kalau sistem kan ya, kalau nggak salah yang digugat itu masalah ini nangkepin monster ya. Kalau Pokemon kan udah ya, kita udah tahu lah ciri khas Pokemon lah ya. Nangkepin Pokemonnya atau bolanya nangkep? Nangkep Pokemon. Oh bukan bolanya nangkep. Kalau yang digugat itu cuman si Palworld ini counter dengan udah banyak kok sebenarnya game-game yang nangkepin monster gitu. Oke. Lain yang counternya malah pakai itu. Yang mungkin sebelum Nintendo mungkin ya. Atau dia hanya pengen buat kembang api. Jadi dia pengen kayak itu yang lain kok nggak di-issue, padahal dia juga nangkep gitu. Seolah-olah gitu. Enggak ya? Bisa jadi. Nah, ini gimana Nintendo nih? Nintendo ini suka nuntut gitu loh. Iya nggak sih? Ya begitulah. Kalau kamu gimana pendapat kamu? Apakah Nintendo bakal tetap menang kembali atau mungkin Palworld-nya yang akan menang kali ini? Kalau masalah Pokeball itu kan memang digugat itu di counter juga kan ngasih game contoh Craftopia. Itu dia kalau nggak salah dia juga pakai konsep kayak gitu. Oh, tapi nggak apa-apa gitu maksudnya, nggak di-issue gitu ya? Ya sebetulnya kita ngomong-ngomong saja ya guys ya. Sebetulnya kan ini di-issue itu soalnya kan laku ya Palworld-nya. Kalau Palworld-nya flop juga Nintendo santai aja posisinya. Ya itu sudah pasti ya. Bagi Nintendo itu game nggak laku, buat apa kita issue juga, nggak ada gunanya. Kalau ini kita mesti perjuangkan. Ya dan bahkan masuk ke dalam pesaing ya, masuk ke dalam Game Pass bahkan. Kalau buat aku itu kita mesti tahu tingkat plagiatnya dulu akan suatu hasil seni gitu. Kalau dia ada sekiannya kan, kalau nggak salah ada ketentuannya kalau sekian persen lebih itu sama dengan plagiat. Lah kalau misalnya sebelum sekian persen itu ya udah. Persentase plagiat ya. Kesamaan, misalnya aku nggak tahu ya, tapi kalau nggak salah 20 atau 30%. Kalau misalnya sama ya dia itu ke plagiat. Jadi ya semoga aja Palworld, kalau buat aku semoga aja dia aman dan menang ya, semoga gitu. Sesekali itu kita mesti melihat duitnya Nintendo itu hilang gitu loh, buat nyewa lawyer atau apa gitu sesekali ya. Setelah dia kalah nanti akan timbul Palworld yang lain, misalnya wah ini desainnya sama, enggak kita beda, sikat. Habis itu yang ini begini, enggak kita beda, sikat gitu aja. Selama Nintendo Switch 2-nya itu penuh dengan halauan, penuh dengan hujatan, ya usah takut, langsung gas aja. Gila juga mahal loh game. Iya sih, hitungannya mahal. Pakai itu White Knight ngomongnya mengenai US gak ada hubungannya. Nintendo-nya udah ngaku gak ada hubungannya udah. Ya gitu guys, bagaimana pendapat kalian guys mengenai Nintendo dan juga Palworld ya? Agak sakit kalau kalian dukung Nintendo sebetulnya. Jadi begitulah mengenai Nintendo. Dukung boleh, asal pakai otak. Dah, kalau pakai otak nggak mungkin dukung. Ya, maksudnya dukungnya secara realistis gitu loh. Maksudnya apa ada masuk akalnya gitu loh. Kan kadang ada yang masih gitu. Nggak bisa bang, itu sudah melukai jiwaku bang, pasti gitu. Pokemon diinjak-injak kayak gitu, pakein senjata nggak bisa. Aku nggak bisa bang, gitu pasti. Kalian itu tolol.
Itu sih. Terlalu fanboy kali itu. Ya, jadi begitu teman-teman mengenai apa ya, keisengannya Palworld untuk counter attack adanya Nintendo Attack-nya ya. Semoga aja bisa sukses dan kalah Nintendo, please kalah. Oke, next. Sama apa? Apa? Ini Nintendo lagi sih. Satu terakhir Nintendo lagi ya. Terakhir. Apa tuh? Masalah cartridge. Oh, kenapa tuh? Apa mayoritas kan kita tahunnya kan terakhir cartridge Nintendo kan isinya cuma license. Ini ngomongin apa sih? Nintendo Switch 1 atau Nintendo Switch 2? Oh, yang kedua. Nah, kan kita tahunya kan cartridge-nya kan cuman kode kan? Nah, ternyata ada yang full game dan dibedakan. Jadi apa kalau nggak salah kaset yang isinya cuma license itu ada license ya di itunya di apa? Oh iya, di kanan bawahnya kan ada tulisannya kan. Kalau nggak ada ya isinya game, full game. Katanya sih begitu. Karena memang udah beberapa yang confirm kalau memang isinya full game, bukan kayak kode license atau apapun itu bukan. Salah satunya saya terbang. Nah, dia apa itu? Full game di cartridge-nya. Oke. 64 GB. Jadi kan itu malah spekulasi kalau berarti cartridge Switch 2 ini mentok segitu. Jadi ya oke lah kalau misal kita ke depannya punya Switch 2 terus mau mikir-mikir nambah storage lagi kan dikasih 256 kan di dalam paket. Mungkin bisa nanti juga. Karena kan ya memang game udah ada di situ, udah ada di cartridge ya, itu ya yang ngapain juga, paling isinya cuma buat nge-save data atau mungkin update patch. Oh iya, tapi masalahnya kalau aku lihat itu kayaknya hanya alasannya doang, itu hanya sebuah apa ya, software, jalan lembut untuk dia itu memuluskan jalannya. Lebih ke transisi lebih tepatnya. Kalau menurutku sih. Soalnya gini, enggak, aku bisa mendebat itu. Soalnya dia bilang hal ini itu enggak wajib, tergantung dengan developer gamenya itu. Iya, makanya tergantung developer. Masalahnya, seingatku ya, ada info mengenai kaset-kaset Sonic itu akan digital only, jadi hanya kosongan download tuh. Nah, sedangkan kalau Sonic masa iya sih melebihi 64 giga? Jadi apakah itu adalah sebuah kemalasan atau memang Sonic gimana? Sonic Generation sama Shadow itu kan dia ini kan konten tambahan kan? Konten tambahan. Sonic Generation. Oh ya, aku paham. Maksudnya kalau tambahan kita bisa untuk download tambahannya. Lah sedangkan kalau base gamenya itu maksudnya gini, kan Sonic Generation kan yang tambahan sama Shadow kan dijual ulang satunya kan. Dijual ulang. Nah kan ada DLC-nya itu yang Keanu Reeves. Cuman yang aku takutin yang tadi ya, semoga aja itu nggak kejadian, dimana sebetulnya itu hanyalah sebuah alasan untuk developer bisa untuk males kayak wes bilang aja kita itu segini, pokoknya langsung digital aja, cuman nganu lisensi itunya kosongan. Semoga memang beneran full game ya. Bukan nanti awalnya full, ada yang setengah-setengah, jadi ada yang download, nanti habis itu lama-lama setengah-setengah semua habis itu. Kalau download mentok-mentok patch lah, update lah. Patch boleh. Update masih diwajarkan lah, kan dari zaman PS4 dulu kan, bahkan PS3 pun gitu kan. Tapi kalau sampai setengah sih boykot gak sih? Tapi aku tidak bisa menyalahkan boykot gak boykot. Aku yakin tidak diboykot. Soalnya kalau kita semua dikasih kebiasaan jelek, lama-lama kebiasaan jelek itu menjadi hal yang biasa gitu. Jadi ketika kita dikasih nih makan nih, lu download gitu. Ya udah, lama-lama otak kita kecuci. Oh, jadi kalau kita beli kaset Nintendo Switch ya download. Udah bukan plug and play. Nanti masalah aksesoris ya, begitu ya. Kenapa tuh? Masalah kamera. Udah di itu spill speknya. Kan kita tahu konektor dari Switch 2 kan USB-C semua, dan Switch 2 konektornya pakai USB-C. Ya. Nah, aku sempat baca di website Nintendo kalau tidak mengharuskan pakai Switch 2 kamera. Pakai kamera apapun bisa selama USB-C. Oke lah, masih ada kebaikan di situ lah. Tapi nggak mungkin nggak sih? Mungkin masih bisa diakalin kayak kita masang dongle USB-C terus ke HDMI, atau mungkin USB hub yang memang sudah kelasnya yang udah top gitu lah, yang speednya udah
kacor lah intinya lah. Terus apa connect ke USB-C-nya Switch 2. Terus kita pasang Camlink. Nggak mungkin nggak sih tapi? Apa? Nggak mungkin nggak sih? Nggak mungkin apa? Maksudnya itu nggak Nintendo banget gitu loh. Ketika dia membebaskan itu, ada di website ada. tapi kita kan belum tahu hasilnya. Siapa tahu ketika Ya, kita colok yang lain malah jauh lebih nge-lag dibandingkan kita pakai yang itu facecamnya dia. Kalau itu belum tahu, tapi untuk yang sudah dikonfirm masalah supportnya itu nggak harus pakai Switch 2 kamera kalau mau pakai kamera. Selama konektor USB-C udah. Tapi kalau masalah hasil ya kita tidak tahu. Tapi buat apa coba? Maksudnya kalau kita misalnya nih kita memiliki device yang lebih mahal nih, webcam atau apa gitu. Habis itu kita colokin ke Nintendo Switch 2 kita. Buat apa, Sem? Bukannya kita pengen menunjukkan kita lagi main apa, bukan oh mukaku ganteng banget nih, lihat nih. Oh. Kan fokusnya ke gameplaynya kan. Jadi makanya dia bikin facecamnya agak butek supaya apa? Oh, dia butek, nggak usah kita lihat lah, kita lihat gamenya aja kan gitu. Kalau misalnya kayak gitu. Nggak butek-butek banget sih, lebih ke yang penting ekspresi kelihatan sih. Wah, iya sih. Jadi ya kayak gitulah guys mengenai Nintendo tuh nggak tahu ya. Ini kayaknya good news atau bad news, I don't know ya. Tergantung kalau outcome-nya kan. Kalau emang kita pakai kayak tadi Elgato Camlink kata Michael, ternyata bagus banget, bisa gitu. Bisa, ya udah malahannya. Jadi facecam kita kelihatan bagus, gamenya butek, jadi pemain yang lain hanya bisa melihat facecam kita, ya udah nggak masalah kan. Semakin tinggi input yang kita masukin, dia juga kinerjanya akan semakin lebih lagi. Jadi ya gitulah ya mengenai Nintendo dan juga kelebihannya. Kalau kalian gimana guys? Kalian lebih memilih untuk menggunakan webcam yang lain atau Nintendo banget nih, gak bisa nih, jiwa aku jual ke tempat lain gak bisa, aku mesti pakai yang Nintendo. Kalian gitu nggak sih? Nah kalau aku sih nggak, jujur. Nah kalian gitu nggak? Aku yakin kalian gitu soalnya. Silakan Anda yang berkomentar, para penonton ya. Oke, next. Oke, lanjut nih satu berita terakhir sebelum adalah besar tapi inilah Marvel Rivals akan ada event yang katanya besar-besaran. Salah satu yang temanya ya ini para pria mungkin suka perbikinian. Apa? Nggak maksudnya apanya? Kostum itu Marvel Rivals. Oh jadi dia akan jual kostum bikini gitu. Di sini pasti banyak nggak sih yang pengen lihat Spider-Man pakai bikini? Sudah, apalagi animasinya dibikin lebih ya you know lah. Ini yang kostumnya itu emang semua ada skin bikininya atau emang hanya semua? Semua. Enggak maksudku itu emang harus seasonal buat satu-satu diaplikasikan atau emang pasti langsung semua, langsung ke unlock semua, langsung harusnya langsung, nggak tahu ya, mungkin kalau bisa langsung semua pun paling ya tetap dijual kayak kostumnya ini, kostumnya itu, gitu. Karena kayak nggak tahu nanti saya. Iya. Ya itu siapa guys yang pengen itu lihat Hulk dengan kostumnya bikini guys ya. Tapi siapa yang main sambil memperhatikan begituan jalan? Kan dia fokus tembak-tembakan. Iya. Cuman ada pasti. Tapi itu bisa menjadi taktik nggak sih untuk mengecoh musuh? Jadi kayak wah boleh juga tuh begini gitu. Habis itu tembak-tembak mati, gitu nggak sih? Iya. Waduh, oke lah. Wah tergoda nih. Iya makanya. Atau emang kebalikannya gitu loh. Jadi kayak wah dia saking fokusnya dengan musuhnya yang menggunakan skin, dia ketembak duluan habis itu nggak fokus. Bisa jadi kayak gitu loh. Nah iya makanya. Tapi ya gimana ya? Dia emang gamenya emang banyak banget yang main sih kalau aku lihat ya. Iya banyak banget. Itu emang kebetulan atau emang nama Marvel emang kegedean? Antara dua-duanya. Dua-duanya ya? Mungkin dua-duanya. Nama besar Marvel. Terus dengan gameplay yang seperti itu ya siapa sih yang nggak suka ya kan? Iya. Satu pesanku ya, tambahin jiggle-jigglenya itu menambah nilai jual. Udah. Ada jiggle. Udah. Ada jiggle sekarang. Sama asetnya digedein mending.
Oh, kalau digedein enggak terlalu sih. Digedein tapi enggak yang sampai wah gitu enggak lah. Atau bisa dibikin kayak unit PES. Jadi kalau misalnya ada suatu unit, misalnya kayak siapa tadi Spider-Gwen ya disebut ya, misal dia bisa dibeli pakai sekian diamond. Nah nanti bisa untuk melakukan yang namanya toy size. Gimana, itu ide yang bagus tuh. Jadi pemain bisa mengubah semua yang ada di Spider-Gwen-nya. Laku itu pasti NetEase. Mending kamu lakuin kayak gitu. Yang ada kena protes player Cina. Anda tahu sendiri sensorship Cina kayak apa? Lah, emang paling gede di Cina, bukannya di Western enggak ya? Lebih ke Asia sih. Oh, Asia. Lebih ke Asia. Sudah Western mungkin ya, tapi tidak segede Asia. Setauku ya. Koreksi aja kalau salah di komentar ya. Iya. Setauku yang gedenya di Asia. Ini udah kelihatan ya, jadi otak-otak Asia tuh musim semua ya. Enggak langsung. Anda jangan munah. Enggak, itu kecuali aku guys. Enggak. Ya jadi gitu ya mengenai yang tadi ya, gamenya ya. Level seperti itu ya beritanya. Ada itu berita terakhir sebelum berita satu ini. Ya, apa silakan. Apa tuh? GTA 6 lah, apalagi. GTA 6 ada apa? Delay dan sudah mengumumkan tanggal rilisnya. Grand Theft Auto 6 is now coming Mei 26. Wah, gimana nih kalau Michael nih? Kenapa tuh kelihatannya kok dia semakin dilama-lamain gitu? Kenapa tuh? No comment. Bodoh amat saya mah. Jujur aja. Gila, ini adalah game yang ditunggu semua umat manusia di bumi ini loh. Bodoh amat. GTA 6 loh ini. Kita nggak sedang ngomongin game ecek-ecek, ini GTA 6. Masa kamu nggak nunggu? Kenapa sih Michael nggak suka GTA? Mungkin ada juga yang mewakili gitu, kayak oh ya bang, saya juga biasa aja gitu. Kenapa itu? Lebih ke not my type aja sih. Nah, itu game yang diadaptasi di semua loh. Yakuza aja ngadaptasi ada GTA-nya tuh, bisa keliling-keliling atau gimana? Ya, tapi kan tidak sebebas GTA kan. Ya, karena GTA terlalu bebas itu agak ya. Bahkan Minecraft yang sangat amat bebas aku gak betah. Terus apalagi Stardew Valley yang notabene kayak Harvest Moon tapi lebih bebas lagi, kayak apa? kurang kita. Oh, nggak suka emang ya? Kurang, lebih ke, makanya aku bilang not my type. Wah, bukan gila karena sih. Bukan karena gamenya gimana, bukan karena memang bukan tipe aku aja. Emang gitu sih guys, emang kayak pada saat dulu pun kan ada AC Shadow ya, pasti ada yang nungguin, bagus banget gitu, ada yang biasa aja gitu. Biasa aja. Aku pun termasuk yang biasa aja. Oke, tadi Michael no comment nih. Cuman kalau buat kalian kenapa guys? Kenapa kok semakin lama dilama-lamain GTA 6 ini? Apakah belum selesai atau sedang dijahit-jahit ulang nih? Ada sesuatu yang kita kayaknya jangan ini deh, kita hapus, kita buat lagi, jangan begitu gitu. Atau emang bakal podcast 6? Nggak bisa, katanya nggak bisa, ngamuk itu, nggak bisa. Itu GTA 6 itu selalu menggunakan konsep yang sama. Pasti di PS5 biasa akan 30 FPS nge-lag udah pasti. Habis itu update dikit, istilahnya PS5 setengah. Itu 30 FPS stabil pasti. Nah, nanti PS6 masuk ke 40 sampai 50 fps dulu. Nah, PS6 setengah stabil di 60 pasti gitu. Kemungkinannya kayak gitu. Dan kalian pasti diminta untuk beli setidaknya di masing-masing device kalian satu ya. Jadi kayak Steam 1, PS1, mungkin GTA 6
PS6 version satu lagi, jadi ada 3. Belum lagi kalau kalian masih beli di Xbox, nanti siapa tahu kan ya ada yang beli di Xbox. Soalnya apa? Soalnya PS6 katanya itu kualitasnya sekuat PS4, Michael. Jadi gimana nih? Duh, PS6 itu bakal dibuat dengan katanya kualitasnya sekuat PS4. Lah kok turun? Soalnya portable, dia nggak bikin konsol yang itu. Oh, kalau portable oke lah, tapi tetap kalah sama itu yang sudah beredar. Ya, otomatis pada saat itu handheld PC gaming pasti akan lebih naik pasti speknya pasti. Bukan pasti, sudah malah. Bukan pasti lagi sudah. Dan itu game juga pasti udah masuk Steam ya pada saat itu juga. Jadi Steamnya pun nggak mungkin kayak bakal beli lagi, nggak, pasti tinggal utak-atik settingannya doang udah jadi gitu. Tapi itu Michael, portable sesungguhnya itu betul-betul diakui ketika Steam Deck jalan. Itu kan sudah lama. Habis itu kayak Oh iya, kayak nggak laku gitu, kayak peminatnya dikit gitu loh. sertifikasi Steam Deck ya. Begitu Steam Deck ada lah, mulai ke apa Legion Go atau apa itu mulai mencuat dan laku gitu loh. Kalau buat kalian gimana ke sini? Kenapa nih dilama-lamain GTA 6? Kalau buat aku jelas ya, dia akan menghilangkan banyak sekali mengenai DEI dan juga wokeness-nya pastinya. Dan itu sangat disayangkan. Itu opiniku teman-teman. Soalnya aku cukup di base ya, di tahun lalu aku komen di salah satu live dan juga channelnya siapa gitu mengenai, intinya ada wordneck-nya ngomong kayak udah pasti GTA 6 muncul tahun ini Q3. Katanya itu adalah pihak dalam yang ngomong. Nah pada saat itu aku di base, soalnya aku punya opini sudah pasti akan delay. Dan beneran delay. Dan delay. Soalnya peluang dia untuk ngedelay tinggi. Kenapa demikian? Tidak ada video lanjutan. Video pertamanya kan 2 tahun lalu kan, 1,5 tahun lah lebih tepatnya. Ya kurang lebih 1,5 tahun. Habis itu nggak ada follow up. Jadi ya ketika dia nggak ngasih follow up, bahkan game-game yang cowboy-cowboyannya aja banyak loh follow upnya. Oh tiba-tiba ada gamenya gini, oh gini, ada sinematiknya nambah gini. Ini nggak ada sama sekali. Jadi takutku adalah ini semoga aja aku salah. Tapi biasanya aku nggak salah. Biasanya nggak salah nih, mohon maaf. Semoga aja aku salah. Takutku yang pertama, nanti ada konten-konten yang dipotong. Jadi akan ada awkward moment dimana kayak dia kayaknya mestinya ngomong sesuatu nih, tapi kok kayaknya dia diem doang ya. Dan yang selanjutnya itu kemungkinannya itu adalah adanya pemindahan konten bahkan. Jadi nggak di-cut doang, tapi dia buat ulang lagi untuk seolah-olah kayak oh ini nggak dipotong nih, emang kisahnya demikian. Nah kenapa ketakutan ini muncul? Soalnya pembuat kisahnya udah minggat, kayak Den Hauser kayak apa itu sudah minggat. Jadi meskipun ada opini yang mengatakan kayak loh bang, tapi kan itu dia itu ya, mulai awal kan dia ada, dia join di awal, iya awal tok gitu loh. Jadi setelah nanti tengah jalan menuju finish dia nggak ada. Ketika misalnya naskahnya udah sesuai nih, udah selesai sesuai dengan Den Hauser gitu. Meskipun sama ketiplek ya, sama Michael, itu nggak mungkin feel-nya akan sama, hasilnya akan sama dengan yang diinginkan, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi itu pasti akan ngefek. Dan ya yang paling gila itu mengenai wokeness sih, ketika GTA 6 akan menghilangkan sebagian banyak konten-konten woke-nya. Bagiku itu sudah bukan GTA lagi. Soalnya ketika kita kenal GTA itu ya dia itu bahasanya dia kayak ngetek sini, ngetek sana, ngetek sini, bahas ini, bahas itu. Pun tujuannya lebih ke nyindir. Bukan beneran ngasih woke gitu loh. Bukan dianya yang mempromosikan woke, mestinya gitulah. Takutku adalah takutku adalah konten-konten yang dibuang atau di-cut atau diubah ini sebetulnya dia tuh mempromosikan woke-nya sebetulnya. Takutku nih. Entah kenapa kok bau-baunya flop teman-teman ya. Entah kenapa nih, nggak tahu. Semoga enggak. Semoga tidak menimbulkan kayak gini doang GTA 6. Semoga enggak sih.
karena gini, sekalinya GTA 6 flop, Rockstar hancur. Yakin aku. Ya, meskipun penjualan nggak flop ya teman-teman, tapi nanti itu akan ngefek ke belakang-belakangnya nanti. Tetap ngefek ke belakangnya. Rating, maksudnya rating skor, gitu lah pasti ngaruh di sini. Memang penjualan stok, ya. Iya, pasti tinggi. Secara konten, secara rating di mana-mana kayak IMDb, Metacritic, Rotten Tomatoes dan segala macamnya, itu mengaruh juga. Dan itu bisa jadi flop. Dan itu ngefek ke timnya juga, iya kan? Jadi itu mengindikasikan bahwa kualitas tim kamu segini doang nih udahan. Nggak kayak dulu. Buat apa gitu. Yang ada gitu. Nah, kamu itu. Selama ini buat apa? Terus lebih ke situ aja udah. Nah, itu nggak bisa diomongin. Nanti kalau misalnya kita hapus konten gini-gini, nanti makin di base massal. Ngapain lu hapus kontennya gitu? Hancur, auto gulung tikar. Iya, dan ya juga sih. Tapi bisa jadi loh. Kita aja nggak bisa ngomong kayak gitu, soalnya kehidupan kita nggak ada yang tahu. Contoh Ubisoft yang memiliki IP yang kayak tahunan gitu ya. Santai lah Ubisoft tahunan, nggak mungkin ada apa-apa. Langsung Tencent kita salaman yuk, kan gitu. Langsung loh. Seolah-olah gini loh, sebetulnya Ubisoft pun ya kalau kita bahas dikit ya, seolah-olah mindsetnya itu aku nangkepnya itu gini guys, kayak it's okay lah kita mau buat apapun, kita buat sework apapun it's okay lah, kita pasti aman, pasti dibeli. Kenyataan enggak itu Outlaws hilang penjualan Outlaws. Padahal IP gede loh, padahal banyak yang menantikan. Wow, kita akan main game tanpa menggunakan Jedi gitu. Malah buat masalah. Jadi gitu ya, mengenai hal-hal GTA 6. Takutnya itu aku memiliki konsep ketakutan cut content. Jadi ini bukan betulin GTA 6-nya nih. Soalnya kan ada gosip-gosip kayak semua gedung bisa dimasukin. Contoh, itu yang ke-1. Yang kedua, iya, habis itu yang kedua, katanya itu apa? Collision itu kayak daya fisiknya. Misalnya ada gedung diledakin ya itu meledak gitu. Habis itu katanya bakal dibangun ulang dalam skala waktu. Contoh kayak mungkin ada time skip atau apa, ada kayak animasi tukangnya bangun atau gimana mungkin gitu. Jadi kayak lebih nyata gitu guys. Dan juga hal-hal lain yang mungkin diadaptasi lewat yang dia sudah akuisisi ya. Yang GTA roleplay kan diakuisisi sama dia udah. Oh ya kok? Iya selama. Jadi bisa jadi nanti ada hal-hal membosankan. Contoh kayak itu bukan mobil kamu nggak boleh asal nyolong. Itu yang satu. Kedua, loh itu kok nggak hijau tuh, kamu nggak boleh langsung mobil kamu maju duluan, kan belum hijau tuh, santai dulu dong gitu. Habis itu nanti bakal ada polisi. Yang ketiga, waduh perjalanan jauh, kita butuh isi bensin. Nah maling mana yang isi bensin kan gitu. Jadi jadi banyak sekali bau-bau flopnya gitu. Meskipun ya aku tahu kalian White Knight pasti ngebelain kayak nggak mungkin bang itu ngeflop. Oke. Itu adalah sebuah tambahin pom bensin khusus EV ya. Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin itu. Mobil. Nggak mungkin ya, itu detail banget, nggak mungkin, itu sulit itu, detail banget. Nggak mungkin nggak mungkin. Dia pasti. Terlalu FOMO soalnya sih jatuhnya sih. Iya. Jadi ya gitulah GTA 6 ya. Jadi gimana Michael? Itu doang nggak GTA 6 kayak itu newsnya? Ya untuk GTA 6 so far itu saja. Lalu satu berita terakhir yang mungkin agak ini ya. Agak apa tuh? Agak sedikit mengherankan. Kan
sekarang mungkin kalau yang generasi 2000-an awal atau bahkan 90-an tahu acara TV Base Camp yang dimana isinya anak-anak nakal terus dimasukin ke wajib militer. Nah itu direalisasikan lagi sekarang, tapi ya bukan acara TV, cuman ya memang beneran apa dari pemerintah itu. Yang diwajibkan adalah anak-anak nakal, specifically yang suka tawuran, yang suka mabuk-mabukan itu pasti, yang suka bangun sore ini agak debatable sebenarnya sih. Kalau suka bangun sore ngapain juga dimasukin ya. Sama satu lagi ini yang berhubungan sama pergaming. Oh, yang suka main Mobile Legends. wow. Oh jadi itu wajib tuh latihan tuh maksudnya. Karena ya kita tahu sendiri pemain Mobile Legends kelakuannya kayak apa. Walah. Kita tahu sendiri lah kelakuannya kayak apa lah. Pemain Mobile Legends ya, makanya mereka ini dimasukin semua, wajib dimasukin semua ke wajib militer yang masih sekolah. Bisa dilakukan emang? Nah itu tergantung dari pihak militernya. Oh, ngawasin makan siang aja belum bisa kan ya? Gimana? Wah, apa? Oh, tunggu deh. Tunggu, ada panggilan nih. Ya, kayaknya Michael ya, pengen banget ya Michael ya. Tadi itu makan siang ya. Jadi ya kayaknya gitu aja guys. Ini agak nama saya Saipul ya teman-teman. Jadi ya Saipul dan Michael. Tadi Michael yang bilang bukan saya. Saya hanya memberitahu. Oh. Saya hanya memberitakan, bukan memprovokasi. Oh iya. Itu ya, gitu aja. Ya oke. Gitu aja.